Bang, punten ini lagi dari kemarin kan berita berseliweran nih, perihal tentang jadwal KLM sendiri akan diperiksa di Mabes. Boleh dijelasin nggak sih Bang, apakah memang sudah dapat panggilan belum sih dari Mabes? Kan katanya sih agendanya kalau nggak minggu ini, minggu depan. Ini seperti apa? Kalau untuk masalah panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita belum menerima surat panggilan resmi dari Bareskrim. Jadi ya kita masih menunggu. Jadi emang kita harus menghargai semua proses-proses dari Bareskrim dan nggak boleh mengendahului karena kan sebagai warga negara yang baik ya kita pasti akan siap datang gitu. Kita sebagai kuasa hukum maupun klien kami akan siap datang, cuman kan belum ada nih sampai detik ini kita belum ada dapat panggilan resmi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti dipanggil pun gitu Bang, oleh pihak Bareskrim KLM sendiri dan tim kuasa hukum, siapkah Bang? Pasti siap. Kita pasti siap, sangat siap lahir batin kalau emang sudah ada panggilan resmi untuk nanti datang ke Bareskrim gitu. Sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Mungkin nggak sih Bang nantinya dari pihak LM sendiri akan membawa bukti tambahan yang bisa dibilang nanti akan untuk sangkalan nih dari pihak seberang? Oh pasti. Jadi kita akan bawa semua bukti-bukti untuk pembelaan klien kami, termasuk bukti-bukti baru dan juga jika nanti ada diperlukan saksi-saksi, kita akan siapkan gitu untuk menjangkau semua. Karena kan banyak beredarnya nih kan ada tokoh-tokoh baru yang muncul tersebut. Ya puji Tuhan setelah kita analisa sendiri ya kita mempunyai bukti-bukti baru yang nanti untuk persiapan di Bareskrim. Oke. Mungkin bukti apa aja Bang, mungkin boleh sedikit di-spill lah Bang, mungkin apakah memang ada orang baru juga kah yang nantinya ditambahkan untuk menjadi saksi nanti di Bareskrim kah dari pihak LM atau bagaimana? Kalau bukti mohon maaf kita nggak bisa kita spill di sini. Kenapa? Karena itu kan kepentingan nanti untuk di Bareskrim sendiri. Yang jelas ya kita bisa saling menghargai proses yang akan berjalan. Termasuk saksi yang kita akan bawa juga kan karena kita komitmen untuk menjaga beliau juga gitu loh supaya tidak terganggu gitu karena kita sudah komitmen harus berbicara dengan sesuai fakta yang jelas. Nah, Bang kemarin juga Kak RM sendiri sempat, kalau tidak salah ya, maaf nih kalau saya salah bisa diperbaiki nih Bang. Sempat menyebutkan bahwa ada saksi B yang konon katanya dibayar oleh pihak seberang. KLM terang-terangan ngomong seperti itu. Apakah B ini nanti juga akan muncul ke permukaan Bang? Kalau menurut keterangan klien saya sih emang ada, tapi ya kita kan pasti semua itu kan harus nanti diujinya di Bareskrim, gitu loh. Karena kita ngebebasin sama sekali klien kita untuk membela kebenaran dia dan kepentingan dia untuk mencari fakta yang aslinya seperti apa. Maka kan saya bilang pasti kita akan mempersiapkan semua bukti-bukti yang sudah kita siapkan. Dan mohon maaf nggak bisa di-spill karena ya ini strategi kita sendiri untuk pembelaan klien kita. Dan itu nanti kan kapasitasnya adalah pembuktian di Bareskrim sendiri. Berarti mungkin kalau untuk surat panggilan sendiri sampai detik ini memang belum ada sama sekali Bang ya? Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada, dan 2 minggu yang lalu sebenarnya kita juga ke Mabes gitu loh, sekalian mengantarin surat gitu di sana, dan emang belum ada surat panggilan gitu loh. Jadi ya kita harus menghargai proses yang berjalan gitu, karena nggak mau kita mengintervensi ataupun menebak-menebak. Tapi sebagai warga negara yang baik, klien kami siap untuk menghadiri maupun kita kuasa hukumnya akan siap untuk menjalaninya nanti, gitu, mendampinginya ke depan. Bang, mungkin flashback ke belakang sendiri kan kalau nggak salah waktu itu LM sendiri sempat bilang tidak ingin diperiksa oleh pihak kepolisian dan segala macam untuk tes DNA sendiri. Dan sekarang ini proses yang dilaporkan oleh RK sendiri kan kalau nggak salah sudah naik ke sidik ya Bang ya. Iya. Apakah
keinginan LM sendiri untuk tidak diperiksa itu masih berlaku atau enggak, Bang? Kalau klien kami untuk diperiksa siap. Cuman kalau kita berbicara masalah tes DNA, ya klien kami minta itu bisa berjalan dengan netral dan sesuai prosedur. Karena sampai sekarang kami pihak kuasa hukum sangat meyakinin dengan proses kinerja dari kepolisian pasti bekerja dengan profesional dan akan terbukanya dengan profesional untuk masalah perkara antara LM dan RK ini. Bang, khawatir nggak sih KLM ini dengan padahal dia tahu sendiri bahwa pihak sana sudah ibarat diduga adanya permainan uang atau disuap ya untuk saksi. Jadi KLM sini ada kekhawatiran nggak sih kalau nantinya wah ini bisa memberatkan atau bagaimana gitu Bang? Ada nggak sih diskusi dengan Abang karena sudah mengetahui hal tersebut? Kalau kita sih nggak pernah suzon sama orang ya. Kalau apapun misalnya yang ada beredar di media ataupun seperti apa, saya rasa klien kami sih cuman bilang ya cukup tenang aja. Kalau kita di sini membela kebenaran, pasti akan terbuka dengan lebar. Tapi jangan pernah suzon sama orang, oh ini ada berita miring seperti ini, kita nggak boleh lah gitu. Karena yang seperti saya bilang, kita meyakinin bahwa pihak kepolisian pasti akan bekerja dengan profesional, dengan netral ke depannya gitu. Tapi kalau ada yang rubik-rubik itu ya biarin saja, kan dosa dari mereka sendiri itu. Bang, kemarin kan Ayu Aulia kan juga sempat pemeriksaan Barreskrim, dia kan sebagai saksi kunci tuh. Terus dia sampai habis itu sampai sujud-sujud bilang kalau LM tuh bakal tersangka gitu. Itu gimana Bang, dengar belum Bang? Itu saya juga nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti karena nggak boleh kita mendahului penyidik. Itu kan kapasitas dari penyidik sendiri gitu loh. Nggak boleh diintervensi gitu loh. Jangan membuat image bahwa kepolisian itu tujuannya untuk menakut-nakutin masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya juga nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Karena kita masih meyakinin bahwa kita menghargai proses-proses ini berjalan, ya kita harus lebih baik gitu loh, lebih martabat ke depannya gitu loh. Nanti setelah itu juga Bang nggak tahu ya Bang, dia sampai ada apa bilang bakal tersangka nih LM gitu. Nggak tahu dia bisa nebak seperti itu seperti apa, kita juga nggak mengerti. Kayak mendorong isu gitu ya Bang ya? Iya nggak ngerti. Ya semua ada konsekuensi hukumnya ketika dia berbicara seperti itulah, itu aja sih. Gitu. Bang, mungkin dari semua sangkalan atau pemberitaan yang diberikan oleh Ayu AA ini sendiri, apakah dari pihak kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum juga ke sih Bang? Karena ini sudah banyak mungkin ya entah bocoran atau entah omongan yang benar atau tidak faktanya seperti itu Bang. Kita nggak terfokus di situ. Poin pertama, kita tidak terfokus dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita terfokus dari awal itu adalah perkara masalah LM dan RK. Jadi kita masih menghargai proses-proses di Barreskrim sampai menunggu panggilan resmi dari pihak kepolisian yang kita akan pasti akan hadir. Jadi kalau yang lain-lain berbicara seperti ini, seperti itu, saya rasa ya hak-haknya mereka karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, ya biarin aja gitu loh. Tapi ya siap dengan konsekuensi hukumnya masing-masing aja gitu. Nah,